Tesot merosot ya. Yang nama aslinya adalah Yen. YEN. Tuh nama asli. Ya Allah, nama aja dipakai nama Pelsong. Umurnya aslinya 70 lahirnya ya. Tahu ya? YEN serba Pelsong. Pelsong semuanya. Lahiran tahun 70 aja lu. Sio Jaing aja lu, belagu lu Sio Jaing. Sio kuda. Apa? Wong tuwek iku, wis tuwek. Tua 4 tahun dari aku kok bisa bohong. Oke. Ini video Rosa ya sayang. Mari kita bahas Diva ya. Dan teman-teman netizen sing waras. Nggih. Jangan kamu itu karena orang rajin banget nge-up berita-berita artis-artis, kan udah tahu lah yang di-up itu kebanyakan artis toh. Artis terkenal toh. Kenapa? Kalau nge-up apa namanya afiliator penjual TikTok yang ngambil recehan kan nggak laku. Yang di-up harus yang diva-diva ya kan. Kalau cuma ngambil meng-up yang jual-jual receh-receh, katanya afiliator jual receh-receh kan nggak laku say. Makanya harus artis diserang. 2 orang itu yang aku perhatikan. Oh, gayamu tuh ternyata membuat berita hoax nih. Yang satu laki-laki lemes, yang satu wanita paruh baya kelahiran tahun 70-an dengan namanya itu adalah YEN. Aduh. Aduh, YEN. Jenengmu kuwi lho. Kok ya pakai nama alah mak ya. Iya Mimin, kelahiran tahun 1970 loh, CEO-nya Sio Jaing, ngaku-ngaku Sio Kudam 4 tahun di bawah gue. Makanya gue bilang kok 4 tahun di bawah gue, muka lo kayak begitu. Nah, gue semuanya bohong semua. Dan temanku yang bersaksi yang artis juga, itu sampai DM aku say. Itu loh. Bukan waktunya tobat lagi. Tobat itu kan umur 40 tobat. Betul? Lah ini mau 60 loh dia loh. Nanti lagi tuh 60 gimana sih? Iya kan? Alamak, 4 tahun lagi 60 loh. Terus, oke. Tap-tap layar lagi yang kenceng guys sampai ke 10. Sayang. 10.000 sayang. Bohong. Gue zaman waktu masih hidup ya, penyanyi Nike Ardila, kalian tahu nggak? Nike itu suka jalan ke Blok M Plaza, di atas itu ada namanya klubnya M Club. Gak pernah ada itu dia, gak ada. Ini loh, Feby Lawrence. Tuh temen-temennya, satu circle-nya almarhumah. Gak ada sayang. Cuma pernah tuh kayak mungkin dapat figuran atau apa, satu scene mungkin yang numpang lewat doang, tapi ada dialog ya. Bukan numpang lewat sih, numpang dialog kecil. Entah mungkin jadi kayak ya 2 scene 3 scene gitu loh. Kayaknya ya, aku juga gak nonton, gak pernah lihat Mamski, jujur aja. Feby Lawrence, terus Nike Ardila ya, itu suka pergi bareng-bareng tuh. Terus sama siapa lagi tuh dulu geng-gengannya. Ano juga kalau nggak salah, lupa deh Mamski. Tapi aku tahu banget sih almarhumah itu ada satu manajer yang juga temennya deket banget. Nah itu yang waktu hari naas selamat, tapi almarhumah nggak selamat ya di situ ya. Dan aku beberapa kali ngeliat di tempat-tempat kita jalan nongkrong zaman dulu, masih umur kita tuh, akunya sendiri udah 21, kalau nggak salah Nike itu di bawah aku 20, berarti 19.
apa 18 gitu, masih kecil banget. Lah ini kan Net, alamak lu lahir tahun 70 lu bilang sahabat sama yang lebih muda dari gua, ha? Hmm? Ya Allah, Tuhan. Sumpah, Say. Ngaku-ngaku. Gini loh, Say. Aku pun lahirnya tahun 70-an ya. Tapi aku nggak ngaku lahir tahun 80, lahir di bawah 70 gitu ya. Lahir tahun 78 itu aku nggak ngaku begitu. Aku lahir tahun 74, ya udah aku bilang 74. Sioku Macan, sama kayak Tamara Blazinski. Ah, tuh, sama. Kelahiran 74. Ngapain ngaku lahir tahun 74, ngaku 78. Apalagi lahir tahun 70, ngaku 78. Waduh, Tuhan. Udah sama-sama tuwe. Ngerti gak sih? Tuanya gua menuju ke 60, 8 tahun lagi. Tuanya dia menuju ke 60. Berapa tahun lagi berarti? 4 tahun lagi. 4 tahun lagi menuju ke 60 tahun masih kayak begitu. 70 lahirnya. Jadi ada orang tuh yang kenal di grup, ada ya. Kenal banget di grup, bukan dari kalangan artis, bukan. Justru memang harus tanya tuh bukan dari kalangan artis, karena artis nggak ada yang tahu dia siapa, sama sekali. Gue kesono, gue kesini. Baru kemarin ada yang ngasih tau Mamski, temen aku ternyata, temen syuting. Dan temenku ini sampai curhat yang aku udah posting tuh, Say. Oke, udah 10.000, aku akan bahas ya sekarang ya. Oke, kita mengklarifikasi, aku akan mereact tayangan Rosa di podcastnya Igun. Thank you Igun udah undang Rosa. Thank you so much. Karena memang seorang diva yang menurut aku menjadi salah satu panutan ya di Indonesia karena dia konsisten dalam berkarir. Rosa atau dipanggil Teh Ocha dengan suara yang sangat merdu, lagunya hit semua ya, lebih menampilkan suara yang berkualitas, suara emas. Pai Sucen, Patrice, thank you so much. Dan aksi panggungnya kalem, nggak heboh gedabrak gedubruk karena memang genrenya adalah lebih ke pop ya. Kalau Rosa berkelas, elegan, tapi Rosa, penyanyi Rosa atau Teh Ocha kita panggil, mengalami kejadian yang sangat membuat beliau trauma, dan ini memalukan untuk kita yang kerja di TikTok ya sebagai influencer, karena dianggap sebagai sumber berita-berita yang tidak benar. Oleh karena itu, Mamski akan mereact sekali nongol itu perlombaan ya. Masih imut banget, masih belasan tahun. Aduh, imut sekali. Dan suara emas dari Teh Ocha, no debat. 2 public figure pagi ini akan kubahas dengan gayanya Emma Waroka. Apa yang pengalaman aku selama di dunia entertainment, yang real, yang fakta, bukan mengada-ngada bikin berita hoax ya, apalagi menjatuhkan orang. Sama sekali aku tidak suka dengan konten-konten berita bohong yang menjatuhkan orang, sosok A1, sosok punya informasi valid padahal bodong semua. Dan itu akan aku kupas di sini. 2 orang public figure andalan yang aku suka dan aku sayang dan aku kenal langsung. Yang nomor 1 adalah Tamara Blazinski. Aku akan bersaksi atas nama Tamara Blazinski, sahabat aku. Dan Teh Ocha, aku memang gak kenal secara langsung, tapi pernah dalam stasiun TV ada beliau lagi mau acara, ada Mamski diundang acara juga dan bertemu, tapi papasan, bukan dalam pertemanan lingkaran circle utama yang kenal banget gitu ya, seperti aku dengan Tamara yang pernah jalan, pernah lah dari zaman bahala. So anyways, kita akan bahas itu dua orang kesayangan aku.
Aku minta tolong teman-teman yang baru masuk follow Mamski dulu dan tap-tap layar yang kenceng sampai ini lebih dari 20.000 baru kita akan bahas, oke? Oke. Ya, tolong tap-tap layar sampai 10.000 sayang. Kacamatanya spill mbak. Ini aku beli di Optik Melawai. Pernah ketemu Rosa, baik banget, cantik banget, suaranya no debat. Ya, benar banget kamu, kakak Uut. Rosa itu berkelas ya, saya sama seperti Tamara Blazinski. Berkelas, sudah bercokol di entertainment Indonesia, tidak akan pernah bisa turun. Orang-orang yang sudah punya nama besar, sudah terkenal, ya, tidak akan pernah bisa turun. Mau diturunin sama siapapun dengan usaha memfitnah, mengumbar narasi-narasi bohong ke publik, terus bikin sekarang apalagi ya ada AI, diedit mukanya, dipasang begini, pasang begitu, nggak bakal bisa, mohon maaf. Udah di atas sini sayang, udah di atas. Terlalu tinggi untuk diturunin sama remah-remah rengginang di bawah. Tolong ini 10.000 dulu sayang, nanti aku akan bahas. Dua-dua fakta, ya, dua-dua fakta. Bukan gosip, bukan orang-orang konten-konten kreator yang cuma ngambil klip kecil-kecil terus diedit-edit atau numpang denger kuping, mending juga denger ngayal, berhayal. Ini aku akan ini juga ya, garis bawahi dan highlights konten kreator yang mengambil berita-berita selebriti, membuat berita bohong demi mereka punya engagement. Karena apa? Masih sangat remah-remah rengginang engagementnya. Belum bisa jualan, nggak diakui TikTok. Nah, seperti itu. Jadi berusaha untuk gimana nih gue bisa viral ya, gimana ya gue bisa menjadi public figure ya. Nah, karena nggak nyampe-nyampe, jadi ngelihat orang yang udah lebih sukses duluan, bahkan sudah bercokol bertahun-tahun, udah dedengkotnya lah gitu ya, timbul rasa hasad, iri. Gue pengen banget kayak dia tapi gue nggak bisa. Gue jatuhin aja deh dengan cara membuat berita bohong. Oke, 10.000 baru gue akan spill videonya dari Rosa yang aku kemarin nonton di podcastnya Igun. Very nice, very good. Teocha di situ nangis. Dia banyak menceritakan semua pengalaman hidupnya, terus kejadian soal yang katanya itu salah OP. Aduh, mulut lu fitnah. Mulut sampah. Dan gue ada satu lagi saksi dari seorang public figure tapi minta disembunyikan namanya ya. Dan aku menghargai privasinya beliau karena dia nggak mau huru-hara di sosmed. Beliau ini seorang artis, udah pernah syuting sama Mamski juga beberapa kali, malah beberapa judul. Dan orangnya sangat baik, tidak pernah bikin masalah sama siapapun di lokasi syuting, on cam, off cam, gak pernah. Dan ternyata dia juga digosipin sama orang yang bikin konten gosipin Rosa. Ya, tahu sendiri kan kalian siapa? Si Tesot Melorot. Ya, Dian Keladi, Tesot Melorot ini akan aku bahas juga ya guys. Khususnya dalam hal konten-konten tidak bertanggung jawab, hanya sekedar menggiring opini ya. Terus sampaikan 10.000 itu sayang. Iya Mami Lia, gilingan. Demi apapun ya, demi Allah ya, nggak usah demi apapun lah, nggak enak. Wallahi gitu ya, jelas-jelas akan aku kan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah aku berseteru nih beberapa hari ini, dan aku merasa memang tadinya gue mau diem tapi nggak bisa didiemin. Sosial media ini mengerikan guys. Jadi kalau kamu orang yang difitnah diem, ya kalau zaman dulu kan diem itu elegan gitu ya, diem itu emas gitu kan zaman dulu, karena belum ada sosmed. Ya kan, kalau ada orang yang fitnah kamu, orang-orang tua kita zaman dulu nih, ada yang fitnah kamu, ada yang jelekin kamu, dan kamu nggak merasa begitu, ya udah diem aja dulu. Itu dulu ya, Pak D, Bude, Boe, Pak E, ikut zaman jahiliyah. Karena apa? Belum ada sosmed, menengwai, zikir, nengoma, malam Jumat, tangi jam 1, ya kan?
terus kita zikiran, wes kelar hidupnya orang itu, ya nggak? Kalau sekarang kita masih doa tetap, kita zikirin tetap, ya kan? Kita kirim dia doa tetap. Tapi kan jejak digital gak bisa hilang. Orangnya udah mencele, orangnya udah gini. Digitalnya jalan terus, itu harus cover. Makanya Rosa pergi ke podcast. Kita berbicara gitu. Yang tadinya tertutup, dirahasiakan, tapi kita terus bicarakan. Itu namanya speak up. Dan speak up ini kan juga belum tentu benar ya guys. Karena yang orang berani bicarakan itu bisa dipertanggungjawabkan nggak bener apa enggaknya. Tapi kalau aku mereact. Nah itu dijelasin dulu ya bedanya orang-orang yang speak up. Speak up berita fakta dan real, nyata, atau speak up hanya untuk konten, hanya untuk bikin mereka rame, engagementnya itu, incitementnya melejit, itu speak up itu ya. Kalau Mamski nggak speak up, aku react. So kemarin aku nonton, ini ada VT, jadi clipper gitu. Udah nonton belum Mamski podcast ini? Baru mau dibahas sayang, baru mau dibahas. Makanya Mamski puterin lagunya Teh Ocha pagi-pagi. Ayat-ayat cinta. Ya, Teh Ocha ada di podcastnya Igun. Dan aku sangat suka banget ya lihat Igun panggil Ocha. Terus di situ Teh Ocha bisa meluapkan semua perasaannya sampai nangis, sampai sedih gitu ya. Karena berminggu-minggu, berbulan-bulan ya kayaknya udah dijadikan bulan-bulanan oleh konten-konten kreator kacangan ya, penyebar berita hoax dan fitnah. Oke. Jadi ini aku akan angkat lagi masih temanya Teh Ocha karena aku tuh masih pengagum beliau ya. Penyanyi yang gak pernah ngaku-ngaku dirinya adalah saya penyanyi, saya ini terkenal. Tapi memang dia seorang diva. Tidak perlu mengakui kita ini seorang diva, seorang aktor terkenal, seorang seniman famous dengan ngotot gitu ya. Karena itu gak perlu diakui. Pengakuan datang dengan sendirinya dari masyarakat. Kalau masyarakat bertanya-tanya, gak pernah deh denger deh, siapa ya? Lagunya yang mana ya? Kayaknya gue gak pernah lihat deh dia di TV. Ya udah gitu loh. Tapi kalau Rosa, Teh Ocha dari zaman dulu masih ikut. Kalau nggak salah awal pertama